Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan jawaban cerdas Mas Anies yang dikritik pedas oleh seorang mahasiswa yang bernama Khairun dari Universitas Ahmad Dahlan pada saat diskusi bersama mahasiswa se-Jawa Tengah dan DIY di GOR Jatidiri Semarang 24 Desember 2023. Pada saat diskusi tersebut si Mas Khairun ini dia menyatakan dan dia bertanya sekaligus menyampaikan bahwa dia nggak suka kalau Mas Anies menyalahkan angin pada saat debat capres pertama. Nah, kira-kira seperti apa jawaban cerdas dari Mas Anies terkait dengan kritik pedas dari mahasiswa tersebut? Yuk, gak usah berlama-lama teman-teman, kita langsung aja nonton videonya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama langsung saja karena to the point katanya moderator kan. Yang pertama, saya bertanya tentang visi Bapak, yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama, saya berbicara mengenai adil nih. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang dimaksud apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil gitu. Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda tuh. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh, adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi, kalau katanya Mahfud MD, korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru, dalam pasal 100, dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak, kepada Pak Anies, yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung, atau ditunggu masa percobaan 10 tahun? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum, korupsi itu Pak, itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru, dalam masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun? Iya, baik, sudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Mas Khairul Ikmam Bapak dari UAD. Khairun dari UAD. Mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan ya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi jangan salahkan angin.
Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Terlihat ya teman-teman sekalian. Ini potret ini adalah foto satelit real time. Jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Kemudian yang berikutnya soal pelibatan anak muda dalam diplomasi. Nah, itulah tadi cuplikan video kritik pedas dari salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan dijawab cerdas oleh Mas Anies pada saat itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua apa pendapat kalian tentang video ini, tentang tanggapan Mas Anies dan tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh si Mas Khairun dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ini? Silahkan di komen di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih sudah menonton.